Terus bagaimana dosa seorang hamba dengan sesama hamba yang lain? Itu sebabnya disyariatkan dalam agama minta maaf atau maafkan orang lain. Pendapat yang kedua ini bahkan di kalangan ulama berkata, Allah tidak mau ikut campur kalau itu masalah dosanya yang berasal dari antara kalian sesama kalian. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ada di antara kita ini yang meninggal, sebelum diantarkan ke kuburan, di depan pintu berkatalah ahli warisnya, Bapak Ibu, selama pergaulan almarhum dengan Bapak Ibu, kok ado salah khilaf segala macam, bisa tidak dimaafkan Bapak Ibu? Dimaafkan. Bapak Ibu, kalau ada beliau almarhum selama dalam pergaulan dalam kehidupannya ada hutang piutang yang belum terselesaikan, itu kan? Maka kami dari ahli warisnya, nama si fulan, nomor WA si fulan, sekian, ya dengan bukti-bukti yang sah, tolong dibawa kepada kami untuk kami selesaikan. Berarti kalau mati, meninggal, apakah sudah selesai? Belum. Ahli waris akan melanjutkan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dengan meninggalnya itu belum selesai. Kalau ada urusan sesama hamba manusia, itu sebabnya ada syariat dalam agama. Minta maaf. Satu lagi, di Jakarta kini tidak tentu ada kawan saya SMA dulu. Maafkan. Jangan sampai terbawa pulang sampai akhirat urusannya, kan begitu. Jadi oleh karena itu, mentauhidkan, menyembah Allah, mentauhidkan, mengesakannya, bertakwa kepada Allah dan juga mentaati Rasul, maka keuntungan pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa. Yang kedua, keuntungannya adalah wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Dia akan melambatkan, mengakhirkan ajal kalian. Bukankah ajal umur itu sudah ditentukan oleh Allah? Tidak bisa lagi dia taati. Kok bisa bertambah nih? Yang benar saja Ustaz. Apakah ayat ini betul nih? Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ayat ini betul. Tidak ada yang salah. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ya, memang ada sebagian ulama yang mengatakan umur itu betul yang dipanjangkan. Kalau dia menyembah Allah, kalau dia taat kepada Allah, dipanjangkan Allah umurnya. Allah sendiri yang mengatakan. Memang Ibu bisa tidak Bu memanjangkan umur Ibu? Bapak bisa memanjangkan umur Bapak? Kita tidak bisa. Tapi kalau Allah bisa tidak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas setiap sesuatu Maha berkuasa. Kita tidak tahu sampai sekarang. Ajal umur kita nggak tahu. Karena ketidaktahuan itulah Allah juga tidak berikan bocoran sebelum terjadi ataupun sudah terjadi, tidak ada bocoran dari Allah. Oleh karena itu, kalau Allah ingin merubah takdir seseorang, Allah berkuasa. Tapi kalau kita ingin merubah takdir, nggak bisa. Kita tidak berkuasa. Jadi kalau ada umurnya diperpanjang oleh Allah dengan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajar saja bisa. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, dengan kalian bersilaturahim, umur diperpanjang, rezeki bertambah. Tapi payah waktu ini Pak Ustaz, corona. Jadi jangan sampai ketidak bersilaturahim kita pendek umur. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah panjang umur, kemudian baik amal. Panjang umur dan baik amal. Bapak Ibu sekalian, tentu kalau tidak bisa bersilaturahim sekarang ini dengan datang ke rumah, bisa pakai telepon, bisa pakai handphone dan yang lain-lain. Baik, jadi itu makna pertama dari ganjaran yang kedua yang didapatkan mereka yang menyembah Allah, mentauhidkan, mengesakannya, yaitu dipanjangkan umur. Ada pendapat yang kedua, maksud dari wa yuakhirkum ila ajalin musamma ini, itu bukan umur seseorang yang ditambah, tapi yang ditambah itu umur sebuah bangsa, umur sebuah rezim, umur sebuah zaman. Supaya lebih paham gini, Bapak Ibu, Bapak-bapak pernah mendengar dulu zaman Orde Lama? Ya pernah, Soekarno, gitu ya. Pertanyaannya, apakah sudah berakhir zaman Orde Lama? Oh, sudah. Lalu apa zaman berikutnya? Zaman Orde Baru. Apakah sudah bertemu ajalnya zaman Orde Baru? Udah. Ditandai dengan munculnya Orde
reformasi. Ustaz, order reformasi sekarang ya? Oh, berarti apakah juga akan ada ajalnya order reformasi? Iya, ada ajalnya juga. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Oleh sebagian ulama tafsir, yang dipanjangkan itu bukan umur seseorang, tapi umur sebuah zaman. Orang kan menilai, kenapa ya zamannya Orde Baru itu jauh lebih lama dari zamannya Orde Lama. Orang akan lihat faktor-faktornya. Baik, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran disebutkan faktor-faktornya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kedamaian, menjamin kenyamanan, menjamin terjadinya kebaikan bila mana mereka penduduk negeri beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini elok sajanya. Tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak ada yang macam-macam perangai. Allah memberikan jaminan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, berbagai nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam ayat itu disebutkan walakin kadzabu, tapi banyaknya mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat Allah, lalu bagaimana Allah mengambil tindakan? Fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Lalu kami buat tindakan, ya, bisa saja mengganti sebuah umat itu dengan generasi berikutnya. Ya kan? Seperti yang tadi kita sebutkan, dengan mereka tidak taat kepada Allah, dengan mereka membelakangi akan hukum-hukum Allah, maka yang terjadi adalah tidak ada perlunya dari Allah, diganti dengan umat yang lain. Seperti yang terjadi pada kaum Ad, seperti yang terjadi pada kaum Tsamud. Betapa kuatnya, hebatnya Fir'aun, tetapi habis ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam laut, yang lautnya sendiri tidak mau menerima, yang lautnya sendiri tidak mau menerima, sehingga dimuntahkannya, sehingga terdampar ke tepian. Dapat diketahui oleh orang Mesir, ini ketua kami nih. Waktu itu di Mesir mereka punya kecanggihan membalsam, memumikan raja-raja mereka. Sampai sekarang Pak masih ada di Museum Tahrir namanya. Apa itu jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Jerman, kalau dalam promosi budaya Mesir. Ya, tanya peti, saya itu masuk dalam pesawat, bayinya tabang mumi Fir'aun Mesir. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu dia. Yaghfir lakum min dzunubikum, akan diampunkan dosa-dosa. Kemudian wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, dan dilambatkan ajalnya. Saya akan boleh dah 33 Pak. Ya silakan. Bapak Ibu kalau pun tidak tuntas kita akan lanjutkan kalau ada yang bertanya. Silakan Pak. Jadi kalau lihat dari penjelasan Ustaz dari pertama sampai yang ketiga tadi, kemudian bisa membaca lah, berarti memang ada pola saja. Ada polanya pergantian umat. Ketika mereka tidak bertakwa atau mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi atau Rasul pada zaman itu, maka ditutup buku lah, umat itu diganti dengan umat yang baru. Nah, kan kita dengar kisahnya kan dari zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Musa, ada yang tahu yang LGBT itu ya? Lut. Kan ada pergantian generasi pada waktu itu. Nah, dari Nabi, saya belum mendengar apakah ada pergantian itu pada saat Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu. Seperti kan belum ada kisah-kisah seperti tenggelamnya umat Nabi yang membangkang gitu, atau tenggelamnya Fir'aun, atau masuknya ke bumi kaum Lut. Dan kalau kita dengar kisah yang dilakukan kan belum ada kayaknya, atau kisah yang belum mendengar sejak Nabi Isa lah mungkin ke Muhammad sampai Nabi Muhammad sekarang ya. Apakah memang belum ada pergantian seperti itu? Apakah memang itu masih lanjutan dari generasi yang dulu, yang Nabi Isa dan Muhammad? Dan juga lanjutan dari pembangkangannya, lanjutan dari ketuaannya juga. Iya, betul. Jadi bagus pertanyaan Bapak kita ini. Jadi begini Pak, apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran, peristiwa itu seperti kata para sejarah, bisa saja berulang kembali. Walaupun kita di ujung ini sekarang ya, zaman umat Nabi Muhammad, itu bisa saja berulang begitu Pak.
Kalaupun berkaitan dengan dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad tadi, ini kan umat disebut dengan umat Bani Israel, itu yang lebih dominan, ya. Dan Bani Israel itu disebutkan dalam Al-Quran, itu Allah mengazab mereka tidak menghabiskan secara keseluruhan. Beda tuh Pak, kalau kaum Ad, kaum Samud, negeri Lut, itu memang sampai ke akar-akarnya. Lalu kita tidak pernah lagi mendengarkan sekarang, ada enggak di sana keturunannya kaum Samud? Di sana ada enggak keturunan? Enggak pernah lagi. Karena apa? Kejadian dahsyat yang menggulung mereka itu disebutkan bahwa habis mereka ke akar-akarnya. Walaupun ada puing-puingnya, seperti negeri Lut yang sampai sekarang di daerah Laut Mati itu kan, kadar garamnya sangat tinggi, lautan, danau, tapi ya ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk Bani Israel itu tidak dibinasakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan ada kalangan ulama itu mengatakan dari keadaan zaman Bani Israel sampai hari kiamat ini sebagai simbol pertarungan antara yang hak dan batil. Orang Yahudi, Nasrani, itu kan Bani Israel tuh. Yahudi, Nasrani, Bani Israel tuh. Mereka sekali-kali tidak akan senang melihat orang Islam itu, kecuali kalau orang Islam itu mengikuti mereka. Terkait dengan ini tadi Pak, ya, sunnah tadawul namanya, pertukaran generasi. Sebenarnya Pak, kalau kita membaca sejarah, bukan hanya sejarah para nabi, sejarah modern pun, bahkan para peneliti mengatakan setiap 100 tahun itu ada pertukaran rezim. Pernah berkuasa Prancis, pernah berkuasa Inggris, pernah berkuasa Italia, pernah berkuasa Jepang, begitu ini terus. Dan bahkan ada yang memprediksikan kenapa hebohnya dunia sekarang, karena memang yang menguasai itu tidak mengerti tentang hukum agama, hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi berantakan seperti ini di seluruh dunia. Dan ini tipologinya umur sebuah rezim yang sudah hampir 100 tahun. Oleh karena itu para ilmuwan berkata, bisa saja ini seperti kita berada di sebuah tikungan yang sangat tajam, lalu setelah itu ada jalan mendatar yang dengan cepat kita akan sampai kepada peradabannya. Siapa yang cepat-cepat aja sekarang, ya. Dan bahkan para ulama berkata, mudah-mudahan tikungan ini tidak lagi tikungan yang setelah itu mendapatkan tikungan lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau para ahli sejarah itu mengatakan setiap dari 100 tahun ada mujaddidnya, ada pembaharunya. Ya. Dan abad kita sekarang memang masih dinantikan orang, siapakah kira-kira yang mampu untuk memimpin dari peradaban itu ke depan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para sahabat dulu ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalian akan memenangkan Persia, kalian akan mengalahkan Romawi, itu Bapak Ibu, dalam pikiran orang di zaman Nabi sama seperti kita sekarang berpikir siapa yang berkuasa sekarang di dunia ini? Amerika. Dalam pikiran kita, mana mungkin kita bisa mengalahkan Amerika? Waktu itulah keluarnya perkataan Nabi, kalian akan menaklukkan Konstantinopel, kalian akan menaklukkan Persia. Ternyata itu kalimat muncul dari mulut Nabi, bukan sedang duduk-duduk setelah tahajud, bukan. Itu keluar dari kata-kata, keluar dari mulut Nabi, bukan sedang pengajian begini di masjid musalla, enggak. Tetapi di saat Nabi Muhammad ia berada pada kesulitan di atas kesulitan, keadaan paceklik, ada ancaman akan datang pasukan yang sangat besar, lalu dari Salman Al-Farisi mengusulkan strategi kita adalah membuat parit. Dinginnya minta ampun, makanan kurang, menggali parit lagi, bertemu parit itu dengan batu besar yang tidak mungkin dipecahkan. Semua sahabat mengambil bagian untuk memecahkan batu, membuat parit, seluruh kota dibuat parit, dan begitu strateginya. Namanya perang Khandaq. Ya sampai sekarang masih ada itu Bapak Ibu yang pergi haji berumrah, kita tanya kepada tour guide kita, mana tanda dulu Khandaq itu mana, ditunjukkan. Jadi Nabi Muhammad ketika dalam kesulitan yang hebat itu, justru ia memberikan semangat kepada para sahabat yang lain. Kan begitu, dapat giliran Nabi mendapatkan memecah batu itu, keluar api. Maka disitulah ia berkata, kalian akan menaklukkan Persia. Pukulnya lagi, keluar api, kalian akan menaklukkan
normal. Waktu itu Pak. Baik, silakan. Berarti keluarga Nabi Nuh tidak berkumpul di surga. Bagus pertanyaannya. Sama juga nanti dengan begini ya pertanyaannya, Pak Ustaz, mau-maunya Nabi Nuh nikah ya sama istrinya yang membangkang. Kan Nabi dia Pak Ustaz, kok begitu anaknya ya? Atau pertanyaan sebaliknya juga, bagaimana ceritanya istri Fir'aun punya rumah di surga sementara suaminya kayak gitu. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh menikah, punya anak normal, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dia sebagai nabi dan rasul, dan diberikan Nabi Nuh itu dia cari, sama seperti Nabi Ibrahim, dia cari, nampak matahari, nampak bulan, kan begitu, nampak matahari, dia cari. Lalu kemudian dia sampaikan, ada yang beriman, ada yang ingkar. Nabi Nuh dia beriman pada Allah dengan apa yang dia cari dan apa yang Allah berikan padanya, sementara istrinya tidak beriman. Tidak bisa juga dipaksakan, karena yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Oleh karena itu, ya ini belum sampai kisahnya, nanti ke situ. Insyaallah nanti kalau pertemuan berikutnya kita akan sampai pada kisah itu. Tapi saya jawab pertanyaannya adalah bahwa Nabi Nuh saja istrinya dan anaknya tidak bisa masuk ke dalam kapal yang telah kita sebutkan tadi. Lalu, apakah kita punya kesimpulan Nabi Nuh telah gagal dalam dakwahnya karena anaknya, bininya tidak bisa? Tidak pernah ada satupun para ulama membahas terkait dengan hal demikian di dalam Quran. Tidak ada pula satu ayat yang mengatakan begitu di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti adalah Allah memberikan ganjaran pahala bukan pada hasil. Allah memberikan pahala kepada ibu-ibu bukan pada hasilnya, anaknya disoleh, tetangganya disoleh, bukan pada hasilnya. Tapi Allah memberikan pahala kepada kita Bapak Ibu pada setiap usaha-usaha dakwah yang kita kerjakan, bukan pada hasilnya. Bukan pada di sumbangan waktu ada pengaruhnya untuk menang Palestina Pak Ustaz, enggak ada rasanya. Allah tidak melihat pada hasilnya, tapi pada setiap kebaikan amal soleh sumbangan yang kita berikan, maka mengalir pahalanya kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita yang membatasi ya. Pada ayat ketiga ini Allah mengatakan kepada kita, ya kan? Ayat yang keempat ya, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah akan diampunkan dosa dan dipanjangkan umur. Inna ajalallahi iza ja'a la yu'akhkhar. Ajal Allah itu kalau ya sudah datang ajalnya tidak bisa ditolak. Kalau ada yang berkata kalau ada di antara kita berkata, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, tidak ada matinya, tidak bisa. Karena setiap kita ada ajalnya. Lau kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahuinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Bapak Ibu sekalian. Masih banyak lagi hikmah pesan pada ayat-ayat seterusnya dan bagaimana heroiknya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Itu baru 4 ayat, belum lagi ayat-ayat berikutnya yang merupakan inti dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.